Mondial atasan menyesuaikan Taruna Dewasa Dava Laris Aditya Waluyo Prabowo Nota 210309 dari Prodi D3 MTJA. Hari ini saya akan melaksanakan step by step tutorial dengan aplikasi PTV eSIM. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mengubah network setting yang berada di aplikasi vSIM. Alasan tersebut dikarenakan bahwa vSIM dibuat di Jerman, di bagian Eropa, di mana mereka berkendara di sisi kanan. Dan oleh karena itu kita perlu untuk berubah dari sisi kanan ke sebelah kiri. Caranya dengan mengubah base data network setting dan pada figure behavior diubah ke left side traffic. Langkah pertama adalah scroll hingga skala yang tepat, kemudian membuka dan klik globe untuk menghilangkan peta yang di belakang apabila tidak menggunakannya. Setelah itu klik background images pada bagian network editor dan pilih background yang akan digunakan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan background di video berikut. Nah, setelah Anda memiliki background, langkah berikutnya Anda menentukan skala. Pertama-tama dengan cara mengukur suara ruas dengan tombol measure distance yang bisa diklik pada dengan logo garis di atas, dan kemudian mengklik antara node yang berada di background. Sebagai contoh, saya akan laksanakan di video berikut. Kemudian saya merubah distance sesuai dengan apa yang ada di peta untuk menentukan sebuah skala. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah untuk membuat jalan atau link yang akan disambungkan pada node masing-masing dengan tujuan untuk membuat jalan. Pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah untuk klik pada network objects, klik links, dan menuju ke salah satu ujung jalan yang akan dibuat jalan link. Kemudian mencet CTRL disambung dengan klik kanan dan tahan hingga panjang yang diinginkan. Untuk membuat lajur yang baru, klik kanan dan klik generate opposite direction dan klik OK. Lakukan hal tersebut hingga seberapa ruas jalan yang Anda ingin miliki. Kemudian
Untuk membuat persimpangan, salah satu caranya adalah dengan klik kanan pada sebuah link dan hubungkannya dengan link yang satunya lagi. Pastikan bahwa link tersebut merupakan yang searah. Kemudian akan muncul konektor, window konektor. Sesuaikan dengan apa yang diinginkan. Misal ada di behavior type, mungkin bisa digunakan untuk pedestrian atau hal yang lain. Tapi untuk ini kita menggunakan urban, motorized, dan display type broad gray. Konektor tersebut terlihat sedikit kaku. Jika ingin membuatnya lebih mulus, lebih melengkung, caranya dengan klik kanan dan klik generate spine. Anda bisa menggunakan beberapa nomor yang diinginkan, tapi untuk saya menggunakan 7. Lakukan sehingga semua persimpangan telah terhubung. Kemudian apabila ingin membuat sebuah ruas yang overtaking, pertama Anda membuat sebuah link dan akan muncul sebuah link window. Ubah lebarnya sesuai yang diinginkan, tambahkan lane dan centang hash overtaking lane di bawah kiri. Hal tersebut akan membuat sebuah ruas yang mempunyai overtaking lane.
Kemudian apabila ingin melihat jalan secara keseluruhan, pencet Ctrl plus. Kemudian ada juga yang namanya vehicle type yang akan dilihat pada base data dan vehicle types. Vehicle types bertujuan untuk menggabungkan kendaraan dengan karakteristik mengemudi serupa di jenis kendaraan. Semisal kita membuat sepeda motor, pertama-tama kita harus klik tanda plus atau add sebagai dicontohkan pada video. Kemudian ubah ke function dan distributions atau static, membuat nama seperti contoh sepeda motor, ubah kategori dengan bike dan vehicle model dengan nomor yang kosong. Alasan tersebut adalah supaya kita dapat menginclude model yang tepat untuk kendaraan tersebut. Kemudian dikarenakan ini kita akan membuat sebuah sepeda motor, ubah pada function dan distributions, ubah semua acceleration dan deceleration menjadi bike. Sekarang untuk pemasangan 2D atau 3D model pada kendaraan tersebut, pertama-tama 3D model ini berfungsi untuk memperindah tampilan simulasi VSIM dengan menghubungkannya dengan suatu ID kendaraan yang telah kita buat sebelumnya. Adapun ada model defaultnya, tapi kita juga bisa membuat model kita sendiri dengan aplikasi seperti SketchUp ataupun yang lainnya. Nah, untuk memasang model tersebut, pertama-tama kita klik 2D 3 model pada base data, kemudian klik tanda tambah yang berwarna hijau, lalu tambahkan jenis kendaraan sebelumnya, yaitu motor. Kemudian klik open directory of default models, klik vehicle, road, lalu pilih model yang diinginkan. Sebagai contoh, saya akan memilih bike motorbike. Setelah itu bisa dilihat model 3 dimensi dengan secara langsung oleh tampilan berikut ini. Kemudian jika sudah puas dengan tampilan tersebut, bisa diklik OK. Kemudian kembali buka base data, distribution, dan 2D 3D model. Akan ada tab yang dibuka di bawah, dan tujuan kita untuk membuka ini adalah untuk mengassign model yang kita telah tentukan kepada ID kendaraan yang kita buat. Sebagai contoh, dikarenakan kita menggunakan ID 400, kita klik nomor 400 dan akan muncul tabel lagi di sebelah kanan. Kemudian kita ubah model 2D 3D menjadi motor. Anda bebas untuk mendapatkan hal yang seperti bus atau apa.
Tapi jika ingin memasang kendaraan lebih banyak lagi, berikut adalah cara hal yang harus dilakukan. Pertama-tama klik model yang ingin dimasangkan. Semisal saya ini memilih bus gandeng rear atau front. Salah satunya lebih dahulu saya memilih front atau bagian depan dari bus. Kemudian setelah saya pilih, ada tanda plus yang di samping model di atas, itu diklik dan memilih bagian belakang, model bagian belakang bis tersebut, dan secara otomatis akan tersambung dalam model secara keseluruhan. Kemudian bisa diklik dan lanjutkan dengan OK. Jangan lupa untuk mengubah mode 2D 3D distribution pada vehicle type dengan ID kendaraan yang digunakan supaya sesuai dengan model yang akan dipergunakan. Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang berikutnya. Jangan lupa untuk mengubah okupansi dari setiap kendaraan tersebut. Tergantung dengan kendaraan apa yang digunakan, bisa digunakan single okupansi atau multiple okupansi. Selanjutnya kita akan mengimport relative flow dari setiap kendaraan. Salah satunya dengan cara membuka pseta. Dan klik vehicle composition. Dalam vehicle composition bisa menggunakan kecepatan yang ada secara default atau kita bisa membuat kecepatannya sendiri. Salah satu dengan cara membuka pseta, functions, dan desired acceleration. Untuk membuat yang baru kita hanya klik plus dan tergantung dengan data yang ada, kita membuat tabel sesuai banyak data yang kita ingin tambahkan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan sekitar 10 atau 14 data yang sesuai pada Excel yang ditampilkan berikut ini. Kemudian lakukan untuk kendaraan-kendaraan yang berikutnya. Setelah itu kembali kepada vehicle compositions dan tergantung kecepatan yang ingin kita tambahkan, kita buka salah satu dari vehicle composition dan klik distributionnya dengan misal car atau motorcycle sesuai apa yang kita buat dan tambahkan.
Pada bagian ini digunakan untuk masuk ke volume arus lalu lintas setiap kendaraan yang masuk ke simpang atau vehicle input. Berikut adalah langkah yang digunakan untuk pelaksanaan penginputan kendaraan. Adapun cara penginputan bisa menggunakan data yang telah disajikan. Saya akan menggunakan data hasil pembayaran rute, dan penambahan vehicle input dapat digunakan pada di paling ujung tiap-tiap ruas sehingga tidak terinterfere dengan penginputan atau hal yang lainnya. Kemudian selain vehicle input ada yang namanya vehicle route yang digunakan untuk mengarahkan kendaraan ke arah-arah tertentu pada kaki simpang. Hal tersebut juga di backup oleh sebuah data yang menunjukkan seberapa yang belok kiri, lurus atau belok kanan. Untuk penginputannya adalah sebagai berikut. Kemudian juga ada yang namanya design speed decisions yang akan membuat kendaraan yang melalui sesuai dengan harapan kecepatan yang kita tentukan. Semisal jika ada mobil yang bergerak dalam kecepatan sekian ataupun motor dengan kecepatan sekian, dan untuk penempatannya semirip dengan penempatan vehicle pun, akan tetapi apapun yang menunjukkan perubahan pergerakan ataupun loading harus diletakkan di depan vehicle input sehingga dapat terdeteksi kendaraan melalui. Untuk mengubah kecepatan yang diinginkan bisa mengubah desired speed description yang ada di bawah tab berikut yang bisa diakses melalui klik kanan pada desired speed decision dan klik show list. Satu persatu bisa diubah sesuai dengan kendaraan yang ingin diubah kecepatannya.
kemudian juga ada yang sebaliknya, yaitu reduce speed area yang digunakan untuk melambatkan kendaraan pada seksi tertentu. Sebagai contoh, kami laksanakan di persimpangan secara langsung. Tata cara penggunaan itu seperti vehicle lain, akan tetapi dilaksanakan di perbelokan atau persimpangan. Untuk tata cara melakukannya adalah sebagai berikut. Tinggal cukup simak dan mengikuti. Pastikan juga pada persimpangan tersebut semua telah tertutupi oleh reduce speed area. Adapun tata cara untuk men-settingnya seperti decide speed decision. Ada juga pun konflik area.
yang dapat ditambahkan apabila di saat beberapa persimpangan terjadi sebuah konflik, misal ada yang ingin belok kiri tapi terhalang oleh kendaraan yang ingin belok kanan. Itu bisa ditambahkan di persimpangan dengan cara klik konflik area dan akan muncul sebuah kuning-kuning di setiap persimpangan, dan itu menunjukkan sebuah konflik. Untuk menjelaskan lebih lanjut atau menambahkannya, klik kanan pada di gunung tersebut dan klik set status to wait for one, status to one wait for two, atau to wait for one. Itu akan menunjukkan jalur lanjut mana yang bergerak terlebih dahulu. Kemudian ada penambahan signal heads atau semacam appeal. Tata caranya itu pertama, kita klik signal heads, kemudian klik kanan terus show list dan klik plus di list di bawah. Kemudian pada tab control kita klik edit controller. Dan proses selanjutnya dapat diikuti dalam video berikut. Selanjutnya, signal head dapat diletakkan di persimpangan dengan cara klik kanan dan add signal head. Dan jangan lupa untuk mengisikan signal group yang di ruas tersebut ataupun kaki simpang tersebut. Misal untuk kaki simpang di selatan menggunakan signal group 1 per 1 ataupun signal group kedua untuk menandakan fase yang digunakan pada kaki simpang tersebut. Kemudian ada juga yang namanya driving behavior yang menandakan kebiasaan yang dilakukan oleh pengendara saat berkendara. Untuk ini kami mengutip salah satu jurnal untuk dijadikan sebagai sumber data. Berdasarkan data yang ada, kami mengubah sesuai dengan ada. Untuk hal lebih lanjut bisa simak video berikut. Kemudian ada nama, kita akan menambahkan public trust.
transportation line, yaitu penambahan rute angkutan umum pada model VSIM ini yang digunakan secara guna itu dengan right klik pada salah satu ruas atau simpang yang ada, kemudian mengarahkannya ke suatu arah. Pastikan bahwa jalur tersebut merupakan satu arah sehingga terjadi rute yang ada. Lakukan hingga berapa rute telah terbuat. Jika rute telah terbuat, segera mengubah vehicle type, size speed distribution sesuai dengan apa yang diinginkan, misal saya menggunakan HGV, dan departure time-nya. Nah, untuk departure time sendiri bisa gunakan klik kanan kemudian generate. Start time saya courses by service yang bisa kamu mengubah kapan berangkat, dalam waktu seberapa lama, ataupun okupansi yang diadakan oleh angkutan umum tersebut. Kemudian ada cara pembuatan halte. Pertama-tama klik kanan menggunakan public transportation stop dan atur ukuran sesuai yang diinginkan, kemudian klik OK. Kemudian untuk dibuatin sebuah pulau atau layout halte, bisa klik kanan dan klik layout, klik add by lay stop dan akan muncul seperti berikut. Untuk mengubah rute angkutan sehingga melewati halte, pertama klik public transport line, tahan CTRL dan klik kanan untuk membuatkan sebuah tanda atau poin. Kemudian dari poin tersebut diklik dan diarahkan ke halte yang diinginkan dilewati. Untuk membuat halte yang lebih lengkap, pertama klik kanan public stop yang dibuat, kemudian klik add platform edge to the left atau to the right, tergantung posisi halte tersebut. Akan muncul sebuah persegi atau kotak yang berwarna pink. Kemudian klik kanan atau double klik box tersebut dan akan muncul sebuah tab bernama pedestrian area. Kemudian ubah display tab menjadi pedestrian type area, pedestrian area gray dengan bonding location uniform ataupun stop di waiting area 1 ataupun 2. Kemudian untuk menentukan rute pejalan kaki, pertama-tama bisa dibuat skema yang dapat dilihat dalam video. Kemudian klik kanan di ujung salah satunya dan klik kanan kembali di satu box punya. Hal tersebut digunakan untuk mengarahkan pedestrian, yang dimana biru merupakan awalnya dan bulat warna coklat merupakan tujuan akhir sebuah pedestrian. Kemudian bisa juga dilakukan sebaliknya, di mana birunya berada di tempat penunggu pedestrian dan coklatnya berada di ujung sana, yang juga dibarengkan dengan pedestrian input yang merupakan sumber pemunculannya sebuah pedestrian yang di halte tersebut. Kemudian ada proses pengkalibrasi.
dimana sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menaruh poin titik-titik kalibrasi tersebut. Misal pada data collection digunakan pada suatu ruas dengan cara klik kanan dan add data collection point. Kemudian ada cue color yang digunakan pada misal lampu merah, lampu hijau merah, ataupun pemberhentian rel kereta api pada rel kereta api. Tapi sebelum dapat dimulai kalibrasi, jangan lupa untuk klik evaluation configuration di part evaluation dan mencentang vehicle travel times, on layout, queue counters, notes, dan data point collection untuk memberikan akses kepada fitur-fitur tersebut. Kemudian ada bisa letakkan note seperti biasa untuk menentukan data yang berada di persimpangan, atau sebuah note. Jika sudah diletakkan semua, bisa dimulai simulasi, dan pada akhir simulasi tersebut akan dihasilkan sebuah data dari kalibrasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.